Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama almarhum Habibana Hasan bin Ja'far Segaf. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu wanfa'na bi barakati wa asrari wa nafati wa karamati fid din wa dunya wal akhirah. Kenapa saya mulai dengan beliau? Karena saya meyakini di setiap majlis Nurul Mustafa, ruh beliau hadir dalam majlis tersebut. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita yang pada hari ini milad, Habibana al-Mahbub Sayyid Syarif Al-Habib Abdullah ibn Ja'far Segaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta adik beliau Al-Habib Qasim, beserta seluruh para habaib, Habib Alwi, Habib Lutfi, para guru-guru kita, para ulama, para ustadz, para kiai, Kiai Munawir Asli, Kiai Nul Yakin, beserta seluruh para kiai yang lain, ulama, asatidz, tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, beserta seluruh hadirin hadirat jamaah Majlis Nurul Mustafa yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak panjang lebar, saya hanya akan meneruskan sedikit yang tadi telah disampaikan oleh para habaib dan para ulama serta para kiai-kiai kita. Yang pertama, saya meneruskan tentang masalah syahwat yang disampaikan oleh Al-Habib Nabil Al-Gadri dan Al-Habib Alwi Al-Attas. Bahwasanya anna syahwata tusayyirul muluka abida. Perhatikan. Anna syahwata tusayyirul muluka abida was-sabra yusayyirul abida muluka. Ketahuilah, sesungguhnya hawa nafsu, syahwat itu bisa menjadikan raja menjadi budak. Sedangkan kesabaran bisa menjadikan budak menjadi raja. Alam tara Yusuf wa Zulaikha. Tidak pernahkah kalian melihat, tidak pernahkah kalian mendengar kisah Nabiullah Yusuf dan Siti Zulaikha? Siti Zulaikha yang tadinya istri seorang perdana menteri, bergelimangan harta, zahabat malaha, zahabat jamalaha, hilang hartanya, hilang kecantikannya, hilang semuanya. Sampai-sampai para ulama mengatakan, itu Sayyidatuna Zulaikha, emas, intan, permata, berliannya, kalau mau dibawa 700 ekor onta nggak sanggup untuk membawanya. Tapi kenapa semua intan, permata, berliannya, hartanya habis? Ketika beliau menjadi gila karena syahwat dan nafsunya kepada Nabiullah Yusuf. Ja'a rajulun faqala ya Zulaikha ra'aitu Yusuf. Wahai Zulaikha, aku melihat Yusuf. Datang laki-laki, dia kasih emasnya. Datang perempuan, qalat ya Zulaikha sami'tu Yusuf qala kadza kadza kadza. Aku mendengar Yusuf berkata ini. Dia kasih emas, intan, permata. Berbondong-bondong orang datang untuk membawa kabar Nabiullah Yusuf. Ada yang berbohong, ada yang benar, ada yang berdusta, ada yang bikin-bikin. Sampai habis seluruh hartanya. Makanya dikatakan hubbuka syai' yu'mi wa yusimmu. Kecintaanmu terhadap sesuatu membuat engkau buta dan tuli. Was-sabra yusayyirul abida muluka. Adapun kesabaran bisa menjadikan seorang budak menjadi raja. Nabiullah Yusuf alaihissalam dimusuhi oleh saudara-saudaranya, beliau sabar. Dimasukkan ke dalam sumur, beliau sabar. Di penjara, beliau sabar. Buah dari kesabaran, awalnya budak, beliau menjadi seorang raja. Tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira. Fawailul liman kana agluhu asira
wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja, sedangkan nafsunya menjadi budak. Dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak, sedangkan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Makanya jangan heran kenapa malaikat selalu patuh, tunduk, taat kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat maksiat. Kenapa? Karena malaikat nggak punya nafsu. Ada lagi satu binatang. Binatang itu punya nafsu tapi tidak punya akal. Otak ada, tapi akal tidak ada. Makanya nggak usah heran kalau ada binatang dia makan rumput tetangga, ada kucing nyolong ikan, nyolong apa, udah biarin aja, tidak ada akal. Nah, terus intinya apa, Beb? Intinya perhatikan. Barang siapa yang akalnya menguasai nafsunya, akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak, akalnya menundukkan nafsunya, maka kedudukan ini orang lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat wajar nggak berbuat dosa. Kenapa? Nggak punya nafsu. Sebaliknya, kalau ada orang yang nafsunya menjadi raja, akalnya menjadi budak, dia diperbudak oleh hawa nafsunya, dia tunduk kepada nafsunya, sehingga nafsu membawa dia kepada maksiat, dia ikut. Nafsu bawa dia untuk mabuk, untuk zina, untuk melacur, untuk narkoba, untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Kedudukan ini orang lebih rendah daripada binatang, saudara-saudara. Kenapa? Binatang wajar. Kenapa? Tidak punya otak, tidak punya akal. Tapi kita manusia yang punya akal dan punya nafsu. Tapi kalau nafsu kita menguasai akal, kedudukan kita lebih rendah daripada binatang. Itu yang pertama yang saya sampaikan, meneruskan yang tadi disampaikan oleh Habib Alwi dan Habib Nabil Al-Gadri. Saya teruskan yang tadi sedikit saya dengar dari Ustadz Ahmad. Beliau menyampaikan tentang niat. Jadi saudara-saudara, niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa? Intinya begini, kalau saya mau bahas panjang. Sebelum Allah melihat amal perbuatan kamu, itu yang Allah lihat niat kamu lebih dulu. Jadi Allah tidak melihat amal lebih dulu, enggak. Allah lihat niatnya lebih dulu. Niat dia dalam beramal, niat dia dalam berkata, niat dia dalam melakukan hal, niat dia dalam beribadah itu apa? Itu yang Allah lihat lebih dulu. Contoh, kamu niat nanti malam waktu sahar sepertiga malam saya mau bangun sholat tahajud. Kamu belum melakukan itu, kamu sudah dapat pahala. Pahala apa, Beb? Pahala niat. Terus kau kebablasan, engkau kebablasan nak jadi sholat tahajud, tetap kau dapat pahala. Pahala apa? Pahala niat. Tapi kalau kau lakukan, kau dapat dua pahala. Yang satu pahala niat, yang satu pahala amal. Itu yang saya dapatkan dari Ustadz Ahmad tadi. Nah intinya saudara-saudara, saya melihat, saya orangnya memperhatikan. Diamnya saya, itu saya perhatikan. Semenjak wafatnya almarhum Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, mau yang main hadro, mau yang hadir di depan ini kalian semua, saya lihat kalian melempem semenjak wafatnya almarhum. Itu firasah saya. Tidak tahu kalian mau anggap benar atau tidak. Itu yang saya lihat. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik dan semoga ini bisa menjadi penyemangat kalian. Agar tetap semangat istiqamah ada atau tiadanya Al-Maghfurullah Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Ini semua saya sampaikan karena kecintaan saya kepada almarhum. Saudara-saudara, famal hayat illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Allah bilang dalam Al-Quran, Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang mengenal dan orang-orang yang tidak mengenal? Apakah sama orang-orang yang jauh dan orang-orang yang dekat? La, tidak sama.
La yastawuna abada la fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama dan di akhirat tidak sama. Jadi jangan pernah kita menyamakan atau menyetarakan atau menyamakan derajat kita dengan beliau-beliau para ulama-ulama, dengan orang-orang yang berilmu. Tidak akan pernah sama. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Al jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al kuburi kuburu. Orang-orang yang bodoh sebelum dia mati, sesungguhnya dia telah mati. Jadi kalau ada orang bodoh agama, tidak usah tunggu mati. Dia telah mati. Dia bagaikan mayat yang berjalan walaupun di siang hari, saudara-saudara. Orang bodoh, tidak usah ditunggu dia dikubur. Sesungguhnya, hakikatnya, jasadnya telah terkubur, saudara-saudara. Wa mal mauti li ahlil jahl. Tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh. Dan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang soleh. Apa maksudnya? Bukan berarti mereka tidak mati. Mereka mati. Al-Habib Hasan wafat, Habib Hasan meninggal dunia. Sebagaimana syair ibunda Nabi Muhammad. Ketika beliau berada di Abwa, Al-Abwa, Al-Gharya bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu satu desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Ketika itu beliau sebelum meninggal bersyair. Apa syair beliau? Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna. Ana mayyitatun fadzikri bak. Beliau bilang, ibunda Nabi Muhammad berkata, kullu hayyin mayyit. Segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernyawa berjiwa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Yang ada di atas dunia pasti hancur, pasti binasa, pasti musnah. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu jadidin bal. Semua yang baru itu pasti akan usang. Mobil barumu tidak akan baru selama-lamanya. Rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya. Bahkan pohon, dia tidak akan hijau selama-lamanya. Akan ada masanya itu pohon, dia daunnya menguning. Dia menguning kemudian dia gugur dari tangkainya, saudara-saudara. Kullu hayyin mayyit, kullu jadidin bal, wa kullu kibarin yafna. Semua orang tua itu mati. Ana mayyitatun, kata ibunda Nabi. Aku nanti mati, aku nanti jadi mayat. Fadzikri bak. Namun mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira. Karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra. Aku telah melahirkan anak yang suci. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi tidak boleh dilepaskan daripada ingatan mengingat ibunda Nabi Muhammad. Setiap orang yang mengingat Nabi harus mengingat ibunda Nabi. Setiap orang yang mengenang Nabi harus mengenang ibunda Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudara sekalian, begitupun para ulama, para aulia, para orang soleh. Al-Habib Hasan bin Ja'far Segaf, nama beliau terpampang di batu nisan. Jasad beliau berada dalam kubur. Akan tetapi beliau hidup selama-lamanya. Kenapa? Karena beliau meninggalkan kebaikan, meninggalkan manfaat, meninggalkan nasihat. Apa kebaikan yang beliau tinggalkan untuk kalian yang bermanfaat bagi seluruh bangsa dan rakyat, khususnya umat Islam Indonesia? Kebaikan yang beliau tinggalkan, majelis yang beliau tinggalkan, nasihat yang beliau tinggalkan, yaitu majelis taklim Nurul Mustafa, saudara-saudara. Makanya kalian itu jangan lembek dengan tiadanya Habib Hasan. Justru kalian harus lebih semangat. Untuk apa? Untuk menggembirakan Habib Hasan dalam kuburnya. Orang-orang alim itu beliau tidak mati, saudara-saudara. Hakikatnya saja, a'yanuhum mafkudah wa amthaluhum fil qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, jasad mereka jadi tulang belulang. Akan tetapi nasihat-nasihat mereka, amsal mereka, kebaikan-kebaikan mereka hidup di dalam hati-hati kalian semua. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ada atau tiadanya Habib Hasan jangan merubah semangat kalian untuk selalu cinta kepada ulama, para habaib, kiai, orang-orang soleh, serta duduk hadir istiqomah
di majelis-majelis ilmu, khususnya malam ini, yaitu majelis Taklim Nurul Mustafa. Itu yang kedua. Yang terakhir, Beb. Terakhir, Beb. Boleh, Beb? Boleh. Saya belum ditangkap lagi. Kalau anak udah R11, Beb. R11 itu residivis, udah 11 kali keluar masuk penjara. Mana bahas, Beb? Bahas gak? Kiai, bahas gak? Bahas gak? Bahas gak? Bahas gak? Nggak lama-lama kok, pendek cuma. Pendek nggak pendek, 5 menit paling. Bahas. Bahas. Saudara-saudara, pemilu telah selesai, betul? Betul. Kurang keras, betul? Betul. Pemilu telah selesai dan MK telah mengetok palu bahwasanya presiden yang terpilih adalah Prabowo Subianto. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia yang taat kepada hukum, bahwa mau tidak mau harus menerima. Betul? 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 Pemilu udah selesai, udah. Nggak ada lagi saling hina, betul? Betul? Nggak ada lagi saling caci maki, betul? Nggak ada saling hina, nggak ada saling caci maki. Mari sama-sama kita jaga persatuan, betul? Mau pendukung 01, mau pendukung 02, mau pendukung 03, semuanya bersatu bersama-sama kita membangun ini negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara, betul? Betul. Terus kalau Habib Bahar gimana? Itu pertanyaannya. Kuncinya di situ. Nah, terus kalau Habib gimana, Habib? Bahar bin Smith. Bahar bin Smith akan selalu berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith akan oposisi sampai mati dan melawan kebijakan-kebijakan presiden, siapapun presidennya. Kalau menyengsarakan rakyat akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau saya nggak ada urusan, mau presidennya Anies kek, Prabowo kek, mau Ganjar, mau Komeng juga presiden, nggak ada urusan saya. Saya oposisi sampai mati, saudara-saudara. Saya di pihak rakyat, saudara-saudara. Jikalau kebijakan pejabat, kebijakan pemerintah menguntungkan rakyat, memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, maka wajib saya dan kalian dukung, betul? 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 Kalau kebijakan-kebijakan presiden atau para pejabat atau para pemerintah, kebijakan mereka membuat Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada negara asing, negara yang kuat, negara yang disegani oleh negara-negara lain, maka wajib kita dukung, betul? Betul? Tapi andaikan jikalau ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemerintah, yang dimana kebijakan itu menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, dan menguntungkan asing. Kebijakan-kebijakan yang membuat Indonesia banyak utang, yang membuat Indonesia dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain, yang membuat Indonesia belangsak, yang membuat Indonesia ngemis-ngemis sama negara lain, yang membuat Indonesia hilang marwahnya di depan negara-negara lain, yang membuat rakyat susah, rakyat kelaparan, rakyat menderita, maka wajib untuk kita semua melawan kebijakan-kebijakan tersebut. Jangan berhenti sampai mati, jangan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Saya tanya semua anak-anak Nurul Mustafa, anak-anak muda di sini semuanya, siap lawan kezaliman? Kurang keras, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran, siap lawan kezaliman. Dari manapun datangnya kezaliman, siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan koruptor. Saya udah gak peduli, Beb. Bahar bin Smith udah gak peduli. Saya udah muak lihat ini negeri ini. Asing dipelihara, dibikin manja, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran makin banyak, sembako naik, pejabat enak-enakan. Saya tanya, gaji mereka dari siapa? Kurang keras dari siapa? Dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa?
Maka saya sampaikan kalian, hei para pejabat, hei para pemerintah, jangan mentang-mentang kalian pejabat terus semena-mena kepada rakyat, melakukan sewenang-wenang kepada rakyat. Hei, bahwasanya Indonesia bukan milik PDI, betul? Bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik PAN, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Indonesia bukan milik partai politik manapun. Bukan milik Nasdem, betul? Indonesia bukan milik Kapolri, betul? Bukan milik Panglima TNI, betul? Bukan milik Presiden, betul? Tetapi Indonesia adalah milik kita semua bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Gak peduli mau penjarain, gak ada urusan saya. Muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang. Setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, saya udah bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Saya masuk penjara, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, perusak-perusak demokrasi, perampok-perampok harta rakyat. Mereka menertawakan saya. Kasihan Bahar bin Smith masuk penjara. Mereka nggak tahu, di balik penjara saya menertawakan mereka beserta dunia dan seisi-isinya, saudara-saudara. Oleh karena saya nggak peduli. Mau masuk penjara lagi, mau di apapun, halah, saya udah makan panisnya, pahitnya, perjuangan sudah makan, saudara-saudara. Saya udah makan itu semua, sampai saya tidak bisa lagi membedakan mana bahagia, mana derita. Karena terlalu banyak penderitaan yang saya telan. Saya tidak bisa lagi membedakan mana senyuman, mana air mata. Karena terlalu banyak penderitaan, kesusahan yang saya telan. Jadi sudah. Saya oposisi sampai mati, siapapun presidennya, saya berada di pihak rakyat, saudara-saudara. Saya tidak akan pernah mengkhianati rakyat. Nyawa saya demi rakyat, demi bangsa, demi negara kesatuan Republik Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Penjara risiko paling kecil. Dibunuh. Andaikan mayat saya sampai ke rumah, jangan kalian pikir kakak saya, apa adik-adik saya, umi saya, anak-anak saya bakal nangis. Tidak. Saya sudah didik mereka dari dulu. Kalau andaikan saya Bahar bin Smith pulang tinggal mayat, kalian harus tersenyum. Andaikan saya pulang tinggal mayat, saya punya istri bakal bilang, Kak, alhamdulillah, sambil tersenyum, kakak udah sampai pada tujuan kakak. Berjuang untuk agama, berjuang untuk rakyat, berjuang untuk bangsa Indonesia, berjuang untuk hak-hak mereka. Kakak sekarang udah sampai pada tujuannya kakak. Apa? Perjumpaan dengan datuknya kakak, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya saya sampaikan, kalian para pejabat siapapun, mau Kapolri, mau Jenderal, mau Panglima TNI, mau Menteri, mau Presiden, jangan sombong dengan pangkat dan jabatan kalian, betul? Betul? Jangan semena-mena sama rakyat, jangan sombong sama pangkat. Di akhirat nggak ada jenderal-jeneralan, nggak ada. Di akhirat nggak ada jenderal-jeneralan, nggak ada. Nggak ada presiden-presiden, nggak ada kuasa, nggak ada yang punya kuasa di akhirat. Siapapun dipites kayak kutu sama Allah SWT. Nggak ada apa, kau jenderal lah. Apa? Kau presiden. Nggak ada pangkat jabatan di akhirat, betul? Betul? Oleh karena saya wasiatkan, hendaknya kalian berbuat adil kepada rakyat, makmurkan rakyat, sejahterakan rakyat. Andaikan kalian memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tidak mungkin kami akan menyampaikan ini, saudara-saudara. Betul? Apa untungnya buat saya? Malah saya di penjara. Malah saya di penjara. Tapi ini semua kami sampaikan
Karena kecintaan kami kepada rakyat bangsa, khususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini enggak. Kebanyakan saya lihat anggota Polri, anggota TNI, kalau yang ngelakuin kesalahan itu atasan-atasannya, yang disalahin bawahan-bawahannya yang nggak tahu apa-apa ini. Mereka bawahan nggak tahu apa-apa jadi korban. Kayak Sambo itu, bangsat satu itu. Itu waktu Sambo baru masuk di lapas Pondok Rajek. Lapas Pondok Rajek kan wilayah saya itu. Begitu Sambo masuk, anak-anak ngomong, saya buka aja di sini. Beb, Sambo masuk sini, mau kita eksekusi, Beb. Mau kita matiin. Apa sih bilang? Jangan. Saya larang. Kalau saya bilang, ya udah eksekusi, habisin. Habis Sambo. Paling masuk koran, Sambo meninggal dunia. Jadi udahlah. Jangan bangga sama pangkat dan jabatan, betul? Ingat, di atas kalian ada ulama. Di atas kalian ada ulama. Loh, Habib asal ngomong, gak ada buktinya, gak ada dalilnya. Saya punya dalil. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali beliau berkata, Al-muluk hukamun 'alan nas. Raja, penguasa, presiden, itu mereka bisa ngatur rakyat. Mereka bisa ngatur rakyat, bisa menghakimi rakyat. Terus siapa yang bisa memberi peraturan kepada mereka? Raja, penguasa, presiden, pemerintah. Siapa yang bisa menghakimi mereka? Al-ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama, mereka yang bisa mengatur dan bisa memberikan hukuman kepada para pemerintah, penguasa, raja, dan pejabat. Oleh karenanya ingat, di atas kalian ada ulama. Jangan bangga dengan pangkat dan jabatan. Karena pangkat dan jabatan kalian hanya sesaat. Ada yang maha berpangkat dan maha menjabat, maha berkuasa selama-lamanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, jangan pernah patah semangat kalian. Dengan ada atau tiadanya Habib Hasan, semuanya harus tetap seperti dulu. Selalu semangat di dalam bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya semua yang hadir di sini, anak-anak Majlis Nurul Mustafa, jawab yang keras. Ada Habib Hasan atau tiada Habib Hasan? Siap semangat. Kurang keras, siap semangat. Siap semangat solawat. Siap salawat zikir. Siap semangat zikir. Siap dengarkan, siap semangat dengarkan nasihat habaib. Siap semangat dengarkan nasihat para kiai. Siap semangat dengarkan nasihat para ulama. Siap semangat bersolawat. Siap mengikuti perintah Habib Abdullah bin Mustafa Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Saggaf. Siap. Siap khidmat kepada beliau. Siap taat kepada beliau. Terakhir, siap lawan pengkhianat bangsa. Siap lawan pengkhianat bangsa. Siap lawan koruptor. Saya tanya anak Nurul Mustafa. Saya kan nggak pernah ceramah. Oh dulu 2011 Habib Gosim waktu itu ya di Kebun Kopi Nurul Mustafa 4 waktu itu. Lama itu. Waktu itu saya baru bebas kasus Mbah Priok itu. Itu yang ditahan keberapa kali? Keempat atau kelima kali. Ya, sampai mana tadi? Lupa lah. Karena anak kalau ngomong itu nggak pakai dipikir-pikir, langsung ngomong aja. Saya tanya, anak kan saya baru ini ceramah Nurul Mustafa ya. Baru ini ya. Saya tanya semuanya, anak Nurul Mustafa, jawab, siap lawan pengkhianat bangsa. Siap lawan pengkhianat bangsa. Siap lawan koruptor. Andaikan pengkhianat bangsa bawa senjata, maju atau mundur? Maju atau mundur? Yang benar. Maju atau mundur? Maju atau mundur? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Yang benar. Depan sekarang lagi banyak orang. Depan habaib, iya. Ditahan polisi, ampun Pak. Saya habis dengerin ceramah Habib Bahar Pak. Coy, namanya berani itu bukan cuma di depan banyak orang aja. Mau sendiri atau mau banyak orang, namanya orang berani. Tidak akan berkurang kadar keberaniannya, fisirri wal alaniyah. Mau depan banyak orang atau sendiri, tidak akan berkurang kadar keberaniannya. Saya cerita sama kamu, saya waktu ditangkap, ya, baru ditahan di Polda Jabar, kasus kemarin KM50. Begitu saya masuk, saya langsung bilang apa? Kalian semua yang ada di sini, mau polisi, mau napi semua, kalian ingat, bukan saya berada di tengah-tengah kalian, tapi kalian semua yang ada di tengah-tengah saya.
Anak muda harus begitu, harus berani. Tapi kalau ada pejabat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, kita dukung atau tidak? Dukung nggak? Dukung nggak? Siap dukung. Siap dukung pejabat yang adil. Siap dukung pejabat yang amanah. Siap lawan pengkhianat bangsa. Allahu Akbar. Sekali lagi, prajurit pembela yang semangat. Bangkitlah. Musuh. Negara tercinta. Maju. Wahai prajurit, takkan mundur. Takkan mundur. Ini saja dapat saya sampaikan, dan ini hadiah spesial saya buat Habibana Abdullah bin Ja'far Segaf. Saya malam hari ini ada 7 tempat. Saya tadi ceramah acara Walimatul Urus, terus ke sini. Yang 5 tempatnya lagi saya suruh adik saya mas sepupu saya gantiin. Jadi saya nggak hadir. Ini khusus hadiah untuk Habibana Abdullah bin Ja'far Segaf. Ini saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, ini guru-guru saya, ini ulama-ulama sepuh nih. Kiai Munawir Asli, Kiai Nul Yakin, ini guru-guru saya beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Ustaz Ahmad, Habib Lutfi, Habibana Alwi ini. Masya Allah Habibana Alwi. Yang punya Bekasi. Kalau bikin maulid 25 Desember, Masya Allah. Habib paling toleransi nih. Ini saja dapat saya sampaikan. Cuma saya nggak bisa pantun, Kiai. Saya orangnya nggak bisa pantun. Nggak bisa muji-muji pejabat, nggak bisa. Ya, saya nggak bisa. Loh Beb, kenapa gua nggak bahas nasab? Kata-kata terakhir saya. Silahkan kalian hina kehormatan kami sebagai Ba'alawi. Silahkan hina sesuka hati kalian. Silahkan jatuhkan sesuka hati kalian. Diamnya kami atas orang-orang yang hina, itu adalah suatu jawaban. Bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.